Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada siang ini kita akan mendiskusikan materi yang kelima dari perkuliahan kita sesuai dengan RPS, yaitu tentang merang dari sudut pandang agama dan sains, ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, seperti biasa kita harus membahas sumber ilahinya dari Al-Quran atau dari hadis. Ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hazim bahwa ia pernah mendengar Sahal bin Sa'ad ditanya tentang cara pengobatan luka yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud. Ia mengisahkan bahwa pada perang itu beliau terluka wajahnya dan tulang pipinya retak. Bahkan topi besi beliau juga pecah. Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mencuci darah beliau. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menuangkan air ke atasnya dan tameng. Ketika Fatimah melihat bahwa darah pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru semakin bertambah banyak mengalir, ia mengambil sepotong kain dan membakarnya. Setelah menjadi abu, Fatimah menempelkan abu itu pada luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah pun berhenti mengalir karena abu kain yang dibuat dari merang. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Abu merang yang digunakan oleh Fatimah radhiyallahu anha ternyata berkhasiat menghentikan darah pada saat terjadinya luka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengandung unsur pengering yang kuat namun tidak panas menggigit. Obat-obat pengering luka yang panas menggigit itu salah satu efeknya justru akan menguras darah. Dalam buku panduan metode pengobatan Nabi disebutkan, bila abu tersebut dicampur dengan cuka dan disemburkan ke hidung orang yang terkena mimisan, darahnya juga akan berhenti. Ini adalah gambar abu merang yang saya dapatkan dari internet. Nah, kemudian referensi yang lebih dalam atau lebih detail salah satunya dari buku Al-Qanun fi Tibbin yang dikarang oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah dikenal dengan bapak kedokteran modern yang sangat terkenal pada masanya. Beliau menandaskan atau menyatakan merang amat berguna untuk mengeringkan luka dan mengobati luka yang masih basah sehingga mengering. Maaf, ini salah tulis, ya. Buku Al-Qanun ini covernya seperti ini. Oke, yang ini Al-Qanun fi Tibbin. Oke. Nah, beliau juga menjelaskan kertas Mesir pada zaman dahulu itu dibuat dari bahan ini, merang maksudnya. Komposisi merang ini bersifat dingin dan kering, sementara abunya berguna mengobati sariawan serta menghentikan darah yang mengalir pada luka. Bahkan bisa mencegah infeksi pada luka akibat infeksi. Inilah literatur yang bisa kita dapatkan dari referensi-referensi terdahulu yang dikarang oleh para cendekiawan muslim. Nah, kita pada saat ini tugasnya adalah mencari referensi-referensi ilmiah terkini tentang penggunaan merang ini, khususnya dalam mengobati luka. Untuk selanjutnya kita akan belajar dari referensi-referensi terkini tentang luka dan khasiat merang ini. Nah, supaya kita lebih paham tentang merang,
tidak ada salahnya kita menelisik sedikit tentang morfologi dari tanaman padi Oryza sativa ya. Yang ini adalah batangnya, batang padi, kemudian ini adalah daunnya, dan ini ada tangkainya. Dari tangkai ini nanti keluarlah bulir-bulir padi. Nah, merang yang dimaksudkan di situ saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ternyata merang yang dimaksudkan adalah tangkai padi yang sudah mengering. Kalau tangkai berarti yang ini, yang keluar dari batang. Nah, sedangkan jerami yang kita kenal seperti biasa, yang ini jerami itu adalah batang dan tangkainya yang sudah mengering, hasil dari panennya. Nah, sedangkan sekam, istilah lain dari limbah tanaman padi yang ini. Sekam ini adalah kulit yang membungkus bulir-bulir padinya. Oke, jadi setelah dilepaskan bulir padinya maka didapatkanlah sekam. Baik, ini untuk menyatukan persepsi kita tentang merang. Nah, untuk menjelaskan secara lebih ilmiah dan lebih detail tentang khasiat merang ini untuk penyembuhan luka, maka hal pertama yang harus kita pelajari adalah bagaimana proses penyembuhan luka. Luka itu sendiri secara istilah anatomis dia adalah terputusnya kontinuitas struktur anatomi jaringan tubuh. Terputusnya kontinuitas struktur anatomi jaringan tubuh, mulai dari putus yang paling sederhana seperti putusnya pada lapisan epitel di permukaan kulit kita, sampai lapisan yang lebih dalam seperti jaringan subkutis di bawahnya kulit, jaringan lemak dan otot, bahkan tulang. Kalau tulang ini berarti dia sudah sangat dalam. Contohnya ketika luka yang sangat dalam sehingga menyebabkan patah tulang, beserta struktur lainnya seperti tendon, pembuluh darah, dan saraf sebagai akibat dari trauma atau ruda paksa atau trauma dari luar. Ini dari Fellner 2009. Dari artikel yang saya dapatkan, secara umum penyembuhan luka itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase inflamasi, kedua fase proliferasi, dan ketiga fase maturasi atau remodeling. Ini adalah stage of normal cutaneous wound healing. Ini adalah fase normal untuk penyembuhan luka. Fase normalnya di sini tertera sampai 14 hari. Namun dia bisa berlangsung sampai 1 tahun, nanti kita lihat. Nah, yang fase pertama ini adalah fase inflamasi, kemudian yang kedua ini adalah fase proliferasi, dan fase remodeling. Fase inflamasi berlangsung dari 0 sampai ke 3 hari. Yang proliferasi dari fase 3 hari sampai bisa 10 harian. Sedangkan fase remodeling ini dari kurang dari 10 hari sampai 14 hari, ini normalnya. Namun bisa juga fase inflamasinya dari 0 sampai 5, proliferasinya dari 5 sampai ke 21, kemudian fase remodeling atau maturasinya dari 21 sampai 1 tahun, tergantung dari lukanya. Kemudian ini ada cell type. Cell type ini jenis-jenis sel yang berperan dalam masing-masing fase. Untuk fase inflamasi ada platelet. Platelet ini keping darah. Terus neutrofil, bagian dari sel darah putih, limfosit, makrofag. Kemudian yang diproliferasi ada keratinosit, ini keratin, endothelial cell, sel-sel endotel, fibroblast, makrofag. Kemudian di fase remodeling ada myofibroblast, ada makrofag. Kalau kita perhatikan, di sini ada platelet, neutrofil, makrofag. Ini adalah semuanya bagian dari sel darah putih, sehingga yang berperan utama secara singkat dalam proses penyembuhan luka itu adalah peran dari sel darah putih. Baik, kita bahas lebih dalam
fase penyembuhan luka yang pertama itu adalah fase inflamasi. Fase inflamasi ini ada dua tahap atau dua bagian. Ada inflamasi awal dan ada fase inflamasi akhir. Apa bedanya? Fase inflamasi awal atau dikenal dengan nama hemostasis, nah, tidak sama dengan homeostasis yang sudah kita bahas di materi SFH. Kalau fase inflamasi awal atau hemostasis ini adalah reaksi tubuh untuk menghentikan kehilangan darah dengan cara mengaktifkan agen koagulasi. Ini biasanya berlangsung 0 sampai 3 hari. Biasanya di luka awal, luka misalnya kulit kita langsung keluar darah, di situ langsung terjadi fase inflamasi awal. Tubuh berusaha untuk menghentikannya dengan cara mengaktifkan agen koagulasi. Agen koagulasi ini ya platelet, keping darah. Di sini akan terjadi proses penggumpalan darah supaya darahnya berhenti keluar. Nah, di fase inflamasi akhir, di sini terjadi penyingkiran jaringan yang mati. Ketika bagian tubuh kita terpotong, maka yang terpotong itu akan ada jaringan yang mati. Ini harus disingkirkan di fase inflamasi akhir. Dan pada fase ini terjadi pencegahan kolonisasi maupun infeksi oleh agen mikrobial patogen seperti bakteri. Nah, ini terjadi setelah 5 hari luka, ya. Jadi darah sudah berhenti keluar, namun proses penyembuhan luka di dalam tubuh itu masih tetap berlangsung. Oke, jadi jangan dikira ketika darah sudah keluar, proses penyembuhan luka itu berhenti, tidak, masih tetap berlangsung. Nah, ini seperti orang yang mengalami sesar, pembedahan untuk proses kelahirannya. Ya, di hari pertama itu sudah secara kasat mata itu sudah tidak ada darah yang keluar, namun di dalam tubuhnya, di dalam perutnya itu masih terjadi proses-proses penyembuhan luka. Salah satunya inflamasi akhir ini. Oke. Nah, di tabel ini adalah jenis-jenis sitokin yang berperan dalam fase inflamasi. Sitokin ini adalah bahan kimia yang digunakan untuk komunikasi sel. Ini banyak sekali sitokinnya, ada TNF alfa, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8, interleukin beta, terus ada sitokin untuk antiinflamasi. Ini interleukin 4, interleukin 10, dan interleukin 13. Ini adalah sel penghasilnya di dalam makrofag. Makrofag ini bagian dari sel darah putih. Jadi kan sel darah putih itu ada granulosit dan ada agranulosit. Yang granulosit itu salah satunya adalah monosit. Monosit ini nanti berkembang menjadi makrofag. Makrofag inilah yang menghasilkan sitokin. Ya, kemudian ini fungsinya interleukin 1 contohnya meningkatkan kemotaksis, fibroblast dan keratinosit atau dia berfungsi untuk meningkatkan sintesis MMP. MMP ini bagian senyawa kimia untuk penyembuhan luka. Oke, ini fungsi dari masing-masing interleukinnya. Nah, kajian masing-masing signal ini masuk ke dalam ranahnya biomolekuler. Oke, kita lanjutkan.